Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat sore mahasiswa dan mahasiswi semuanya. Saya mengucapkan terima kasih telah hadir dalam mata kuliah hari ini, mata kuliah teknik perpajakannya. Dalam materi hari ini nanti kita akan belajar yaitu tentang PPh pasal 23. Sebelum kita mulai perkuliahan hari ini, kita berdoa dahulu. Semoga kita diberi kemudahan dan kelancaran dalam berdoa. Dimulai. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala alihi washabihi wa barik wasallam. Segala puji syukur kita panjatkan kepada Gusti Allah sehingga kita diberi kemudahan dan kelancaran sehingga kita bisa bertemu kembali pada kuliah hari ini. Dan semoga harapan dan impian mahasiswa tercapai dan semoga harapan dan impian lulus dengan nilai yang baik dan mumpuni. Baik, kita mulai perkuliahan hari ini. Baik, pengertian pajak yaitu menurut dari Diasmo tahun 2010 dan Patrick pada tahun 2013 sesuai dengan sebutannya, pajak itu merupakan penghasilan yang dikenakan atas penghasilan itu sendiri. Jadi pajak penghasilan merupakan suatu jenis pajak pusat yang objeknya adalah penghasilan. Jadi pajak penghasilan itu dikenakan terhadap wajib pajak yaitu apabila terhadap terpenuhinya syarat subjektif dan objektif. Jadi sebagaimana yang telah ditentukan oleh Undang-Undang Pajak Penghasilan. Pengertian dari pajak penghasilan 23 adalah yaitu pajak penghasilan yang dikenakan atas penghasilan dalam negeri atau WPDN atau bentuk usaha tetap yang menerima atau memperoleh penghasilan yang berasal dari modal, penyerahan jasa atau penyelenggara kegiatan selain yang telah dipotong pajaknya. Jadi sebagaimana yang dimaksud dalam PPh pasal 21. Selanjutnya adalah pihak-pihak yang terlibat dalam PPh pasal 23. Yang pertama, pihak penerima penghasilan pemberi jasa yaitu wajib pajak badan dalam negeri. Yang kedua, bentuk usaha tetap. Pihak pemberi penghasilan atau penerima jasa yaitu badan pemerintahan, wajib pajak dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya. Yang kedua, wajib pajak dalam negeri tertentu yang ditunjuk sebagai pemotong PPh pasal 23 oleh Dirjen Pajak melalui SE nomor 8 PJ 4 tahun 95. Jenis objek pajak penghasilan pasal 23 yaitu objek PPh pasal 23 telah ditambahkan oleh pemerintahan, jadi sehingga menjadi 62 jenis jasa lainnya. Jadi seperti yang tercantum dalam PMK nomor 141 ya, PMK 03 2015 diantaranya yaitu ada jasa penilaian, jasa aktuaris, jasa akuntansi pembukuan ya, terus ada jasa laporan keuangan, terus ada jasa hukum, ada jasa arsitektur. Perhitungan dan tarif pajak penghasilan 23 yaitu PPh 23 tarif pajaknya dikalikan dari penghasilan. Jadi terdapat dua jenis tarif pajak yang dikenakan pada penghasilan yang menjadi objek pajak PPh pasal 23 yaitu tarif 15% dan tarif 2%. Jadi penetapan tarif ini dibedakan berdasarkan jenis penghasilannya.
Jadi ada contoh rinciannya adalah tarif PP pasal 23. Tabel 21 tarif pajak penghasilan 23 yaitu penghasilan sehubungan dengan penyertaan modal, yaitu ada dividen yang diterima oleh PT BUMN dengan syarat kepemilikan saham kurang dari 25% kecuali pembagian dividen kepada orang pribadi yang dikenakan PPh 6. Yang kedua, bunga termasuk premi diskonto yang imbalannya karena jaminan pengembalian utang. Yang ketiga, royalti. Yang keempat, ada hadiah, penghargaan, bonus sejenisnya yang selain telah dipotong oleh pajak penghasilan 21. Satunya adalah penghasilan sehubungan dengan sewa penggunaan harta. Jadi sewa dan penghasilan lainnya sehubungan dengan penggunaan harta kecuali sewa tanah atau bangunan. Terus penghasilan yang sehubungan dengan imbalan jasa, ada imbalan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan, jasa lain yang diatur berdasarkan peraturan Menteri Keuangan selain jasa yang telah dipotong oleh PP pasal 21. Di penghasilan atas imbalan jasa lainnya sesuai dengan PMK nomor 41/03 tahun 2015 itu tarifnya adalah sebesar 2%. Selanjutnya adalah dalam hal wajib pajak tidak memiliki nomor pokok wajib pajak atau NPWP, misalnya tarif pemotongan adalah lebih tinggi 100% sebagai denda dari tarif yang telah ditentukan. Jadi ada PPh 23 yang harus dibayar adalah 200% dikalikan PPh pasal 23 ayat terutang. Terus selanjutnya adalah ada pemotongan, pembayaran dan pelaporan. Terus ada pajak penghasilan pasal 23. Pemotongan pajak penghasilan 23 itu yang perlu kita ketahui adalah saat pemotongan, yaitu pemotongan pajak penghasilan 23 Undang-Undang PPh dilakukan pada akhir bulan dibayarkannya pajak penghasilan. Yang kedua, saat terutang. Jadi saat terutangnya pajak penghasilan itu pasal 23 Undang-Undang PPh pada saat terbayarkan. Terus tempat pemotongan itu bisa di kantor pusat, kantor cabang yang bersangkutan, ketentuan tentang pemusatan pelaksanaan pemotongan pajak dan pelaporan pajak PPh pasal 23 yang tidak diatur dalam peraturan undang-undang perpajakan. Satunya adalah pajak pembayaran pajak penghasilan 23, yaitu pembayaran pajak yang dilakukan oleh pihak pemotong atau kekas negara menggunakan aplikasi e-billing. Jadi membuat e-billing, membayarnya melalui bank ya, terus atau bisa melalui kantor pos ya. Nanti akan keluar namanya TPN di nomor transaksi penerimaan negara. Ya, di jatuh temponya pembayaran 23 adalah tanggal 10 setiap bulannya. Baik, pelaporan pajak penghasilan 23 yaitu ada SPT masa 23 itu bisa menggunakan e-billing dan formulir kertas. Jadi jatuh temponya pelaporan adalah tanggal 20 bulan berikutnya ke KPP yang terdaftar ya, atau bisa ke KPP terdekat. Baik, pemotongan pajak. Wajib pajak menerbitkan bukti potong PPh pasal 23 kepada wajib pajak pada akhir bulan saat dibayarkannya pajak penghasilan, yaitu dibayarkan penghasilannya disediakan oleh penghasilan, terus itu temponya pembayaran penghasilan yang bersangkutan. SPT masa PPh pasal 23 atau PPh pasal 26 terdiri dari ada SPT induk, terus ada daftar bukti pemotongan,
terus ada daftar SSP, BPN, bukti pemindahan, bukuan untuk penyetorannya. Persyaratan ESPT itu menerbitkan terbit dari 20 bukti pemotongan PP Pasal 23 atau PP Pasal 26 dalam satu masa pajaknya. Yang kedua, jumlah penghasilan bruto menjadi dasar dalam pengenaan PPh lebih dari 100 juta dalam satu bukti pemotongan pajaknya. Pengecualian objek pajak penghasilan PP Pasal 23 yaitu ada penghasilan yang dibayarkan atau terutang kepada pihak bank, sewa yang dibayarkan atau terutang dengan usaha dengan HLV-nya, terus yang diterima atau yang diperoleh jadi wajib pajak dalam negeri, terus ada dividen, ada bagi yang terbatasnya itu paling rendahnya adalah 20% dari jumlah modalnya yang disetorkannya dia, dan harus mempunyai usaha aktif di luar kepemilikan saham tersebut. Jadi yang diterima oleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri itu yang bersifat final. Bagian laba yang diterima anggota dari perusahaan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham-sahamnya, terus ada persekutuan perkumpulan firma, kongsi termasuk pemegang saham, yaitu kontrak investasinya sampai kolektif. Sisa hasil usaha koperasi yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggotanya. Yang keenam, penghasilan yang dibayar atau yang terutang kepada badan usaha atas jasa keuangan yang berfungsi sebagai penyalur pinjaman atau pembiayaan yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan. Selanjutnya adalah contoh soal penghasilan sehubungan dengan penanaman modal, yaitu PT Garmindo merupakan sebuah perusahaan yang bergerak di bidang industri garmen ya, di Jalan Mangga nomor 11 Jakarta Pusat. Terus ada PT Garmindo yang telah memiliki NPWP dengan nomor 01/11448/085. Jadi pada tanggal 20 Juni 2015 perusahaan membayar dividen tunai kepada pemegang sahamnya yang sebelumnya telah diumumkan oleh RPS. Jadi yang pertama pemegang saham itu ada PT Cakrawala, NPWP-nya 01524 dan sekian, dan modalnya adalah 26%, di dividennya dan 130 juta. Terus PT Sumber Jaya NPWP 015244438039000, pertambahan modal 18%, dividen adalah 90 juta. PT Aman Jaya NPWP-nya 0154843803912%, sehingga menjadi dividennya itu 60 juta. Dalam pembahasannya adalah PT Sumber Jaya pertambahan modal 18%, dari dividennya 90 juta, jadi dia menjadi 13.500.000 PP Pasal 23-nya ya. Terus PT Aman Jaya 12%, dari dividennya 60 juta, karena PP Pasal 23 15% di 9 juta. Jadi PT Cakrawala tadi kata berikan menjadi non objek sebab presentasinya penyertaannya dalam modalnya lebih dari 25%. Nah, pembayaran PP Pasal 23 ditanggung oleh PT Sumber Jaya dan PT Aman Jaya. PT Garmindo wajib memotong PP Pasal 23 atas penghasilan yang dibayarkan PT Sumber Jaya dan Aman Jaya. Selain itu, PT Garmindo juga wajib menyetorkan pajak yang telah dipotong tersebut kepada kas negara sebesar 22.500.000. Pembayaran ini dapat dilakukan melalui kode billing, ya, melalui e-billing. Nanti akan menerima kode billingnya, ya kode billingnya bisa dibayarkan ke kantor pos atau di bank terdekat. Pelakuan akuntansi, jadi PT Garmindo itu kemampuan dividen 150 juta, ya utang dividen tadi 127.500.000,
PBB pasar 23 22 juta, utang dividen itu 27, nggak ada kas, utang PBB kas ini ya. Terus PT Sumber Jaya kas banknya 76 juta, ini menjadi 13.500.000 dan dividennya menjadi 90 juta. Kas banknya 51 juta, PBB 23 dibayarkan 9 juta, pendapatannya sampai 60 juta. Contoh soal yang kedua, penghasilan sehubungan dengan sewa atau penggunaan harta. Jadi pada tanggal 5 Mei 2018 ya, PT Baja Konstruksi pihak pertama melakukan kontrak dengan PT Sumber Alam selaku perusahaan persewaan alat berat ya untuk menyediakan jasa sewa alat ya, itu dengan nilai kontraknya sebesar sampai 1 juta. Kedua pihak tersebut telah memiliki NPWP PPh 23 yang telah dikenakan atas transaksi tersebut. Di perhitungannya sesuai dengan Undang-Undang Pajak Penghasilan 23, pembayaran PT Sumber ini masing-masing harus dipotong PPh 23. Jadi PPh 23 adalah 2% dikalikan 100 juta menjadi 2 juta rupiah. Pelakuan akuntansi PT Baja Konstruksi saat pembayaran sewa itu adalah yang dibayarkan adalah beban sewa itu 1 juta ya, utang PPh 23 itu sampai 2 juta, terus utang banknya 98 juta. Saat pembayaran PPh 23 yaitu pembayaran yang lambatnya adalah tanggal 10 Juni itu utang PPh 23 2 juta, kas banknya adalah 2 juta. Terus saat menerima pembayaran sewa kasnya 98 juta, PPh 23 2 juta dan pendapat sewanya adalah 100 juta. Contoh soal penghasilan sumber hubungan dengan imbalan jasa. PT Pandu Putra Kowal merupakan perusahaan kontrak karya pertama batubara ya, menggunakan jasa konsultan manajemen dari Dr. Konsultan ya, yang berasal dari Irlandia yang berada di Indonesia selama 5 bulan. Atas jasa konsultasi tersebut PT Pandu ya Putra Kowal membayar fee jasa konsultan sebesar 300 juta. Diketahui tidak ada tax royalty-nya atau P3B antara Indonesia dengan Irlandia. Jadi PPh 23 nya dikenakan adalah yaitu perhitungannya PPh 23 2% dikalikan dari 300 juta adalah 6 juta rupiah ya. Terus pembayarannya PPh 23 ditanggung oleh Dr. Konsultan dan dipotong oleh PT Pandu ya dari penghasilan yang dibayarkan kepada Dr. Konsultan. PT Pandu dapat melakukan bayarannya melalui e-billing. Berlaku akuntansi PT Pandu Putra saat pembayaran jasa konsultan manajemen dibayarkan pada tanggal 5 Mei 2018. Jadi beban jasanya adalah 300 juta, utang PPh 6 juta, tas banknya adalah 294 juta. Saat penetapan PPh 23 itu dibayarkan paling lambat 10 bulan berikutnya. Utang PPh 23 6 juta, kas banknya adalah 6 juta. Penghasilan atas imbalan jasa di PT Safari adalah perusahaan penyedia jasa tenaga kerja PT Safari PT Dwi Jaya. Tenaga kerja tersebut tetap terdaftar sebagai pegawai PT Safari ya. Kontrak yang disepakati atas penyertaan jasa tersebut adalah PT Safari gajinya untuk 20 orang tenaganya yaitu 1 juta dan imbalan jasanya adalah 10 juta. PT Safari melampirkan bukti pendukung atas rincian tagihan. Tagihannya yang pertama adalah 1 juta dan imbalan jasanya adalah 10 juta. Berapa PP yang dipotong oleh PT Wijaya atas transaksi di atas? Di pembahasannya adalah pemotongan PP pasal 23 yang dilakukan oleh PT Jaya atas pembayaran transaksi tersebut ya, dia ada penyerahan jasa tenaga keamanan kepada PT Safari yaitu sebesar 2% dikalikan 10 juta
menjadi Rp200.000. Pembayaran PPh 23 ditanggung oleh PT Safari outsourcing dan dipotong oleh PT Dwijaya dari penghasilan yang dibayarkan kepada PT Safari. Di PT Dwijaya dapat melakukan pembayaran PPh 23 melalui e-billing. Melakukan akuntansi, PT Dwijaya saat pembayaran jasanya adalah 110 juta, utang PPh 23 adalah 200.000 dan kas banknya adalah 109.800.000. Saat penyetorannya dibayarkan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya itu 200.000, kas banknya sampai 200.000 ya. Terus PT Safari yang menerima jasa outsourcing-nya, kas banknya adalah 109.800.000. PPh 23 nya dibayarkan adalah 200.000 dan pendapat jasanya menjadi 110 juta. Baik, terima kasih atas pertemuan hari ini tentang PPh pasal 23. Nanti apabila ditanyakan bisa ditanyakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.